Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wat-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat ini. Kita masih setia di majelis-majelis seperti ini, di rumah Allah, mengkaji atau mengaji kitabullah, membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan majelis ini diberikan Allah as-sakinah, ketenangan dan ketentraman, diliputi dengan rahmatnya, dan juga dikelilingi oleh para malaikat. Semoga pula dibanggakan Allah di masyarakat atas di kalangan para malaikatnya. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan hati kita sentiasa bersyukur dan dilapangkannya serta dimudahkannya untuk memahami ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa menghiasi majelis kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Doa yang paling cepat dikabulkan Allah, langsung dijawabnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan sallallahu biha 'alaihi asyra. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam tersebut semakin cinta kita kepadanya dan diizinkan kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyil kiram. Doa kita juga tak boleh lupa untuk orang-orang tua kita, para guru, abuya, umi, pak kiai, nyai, ustadz, ustazah, serta siapapun yang berjasa membuat kita bisa membaca, bisa menulis, dan bisa belajar ilmu. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayahnya dan sampai pada husnul khatimah hendaknya. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah ampuni derajat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan rahmat kepadanya. Dan semoga setiap huruf yang mereka hajarkan Allah berikan pahala yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bersama Imam Asy-Syafi'i kembali melalui kitabnya Ar-Risalah. Qala rahimahullah babu al-fara'id allati anzalallahu nassah. Bab tentang al-fara'id. Al-fara'id jam'u faridah, yaitu kewajiban-kewajiban syar'i yang Allah turunkan secara nas. Yang Allah turunkan secara nas artinya jelas, dia tanpa memerlukan lagi tafsiran, karena dia nas yang memutuskan dalam suatu masalah itu yang tidak layak balu khilafan, tidak ada lagi perlu diikhtilafkan. Bahkan di akhir bab ini Imam Syafi'i rahimahullah atau dalam kitabnya dia jelaskan tidak boleh lagi seorang alim untuk merubah hukum atau menambah lagi dari apa yang Allah jelaskan. Karena mereka, para ulama sepakat mengatakan lajtihada ma'an nas. Sekalipun nanti secara dalalahnya atau secara qarinah mungkin ada yang menunjukkan salah satu dari hukum itu benar, yang lainnya salah. Tetapi karena hukum Allah sudah secara nas, maka tak boleh berpindah daripadanya. Contohnya nanti akan disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika terjadi seorang suami menuduh istrinya berbuat serong. Bahasa halusnya berselingkuh. Itu kisah Al-Ajlani. Nabi alaihissalam melakukan li'an di antara kedua mereka. Walaupun Nabi secara indikasinya menunjukkan salah satu dari keduanya ada yang jujur, ada yang berdusta. Apalagi akhirnya terbukti anaknya tidak menyerupai suaminya. Nah, kan qarinah ini. Ya kan, tapi Nabi tetap tidak menjalankan had. Baik had qazaf karena suaminya bersumpah, atau had zina bagi istri yang sudah bersuami. Nah, kenapa? Allah SWT menetapkan di saat suami menuduh dan tak punya saksi, maka dia bersumpah 4 kali ditambah 1 kali,
dan istrinya lepas dari tuduhan, artinya konsekuensi hukum dengan cara bersumpah pula 4 kali tambah 1 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan beliau tidak, walaupun secara indikasi jelas salah satu dari keduanya jujur dan satunya dusta. Kalau udah jelas kan dihukum, tetapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Karena ini nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, apalagi ulama. Nabi saja tak berani merubah hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala karena nas dalam masalah. Ini yang dimaksud dengan al-fara'id allati anzalallahu nassah. Nah, kalau sudah nas, tidak boleh beranjak dari situ. Dan ini akan terjadi, ya tidak, dan asalnya terjadi dalam pembahasan hukum nanti, sudah nas tapi sebagian masih berijtihad. Nah, yang seperti ini ijtihad mardudun, yaitu ijtihad yang ditolak. Kalau dia ahli ijtihad, insyaallah dapat 1 pahala. Tapi kalau dia tidak ahli, hanya coba-coba mengijtihad, kita khawatir dapat dosa. Qala rahimahullah, qala Allah jalla thana'uh. Imam Asy-Syafi'i langsung masuk ke contoh. Walladzina yarmunal muhsanat, Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, mengatakan walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsanat, berzina. Ya, kalau sudah menuduh wanita yang suci, berarti tujuan maksudnya adalah berzina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Namun mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dan saksi di sini seperti dijelaskan oleh para fuqaha kita rahimahumullah jami'an, adalah saksi yang melihat langsung di TKP. Lihat langsung di TKP kejadiannya. Jadi bukan hanya istilahnya saya kira, tidak. Saya lihat. Ya, saya lihat. Bukan hanya saya dengar, enggak, saya lihat. Karena kesaksian itu mesti dilihat langsung. Dan ini kan sulit sebenarnya, karena Allah ingin menjaga jangan sampai ada di antara kita yang rusak kesuciannya. Jadi menuduh tak boleh sembarangan, Pak. Harus nampak. Dan itu kan susah, Pak, ya. Nanti salah-salah nengok dituduh nyibuk. Ya, tahu nyibuk? Ngintip. Tapi kalau ngintip enggak, ngintip banyak bahasanya, tapi kalau nyibuk tuh khusus. Jadi hafal kayak itu ya, nyibuk. Nah, kalau nyibuk maknanya satu, tapi kalau ngintip banyak, Pak. Paham tuh? Alhamdulillah. Bahasa Kuansing tuh ya. Atau bahasa Bogor. Jangan Bapak udah pulang dari Bogor, Masya Allah. Ya di Bogor kemarin, Pak. Jakarta. Oh ya, ibu kota, Masya Allah. Orang ibu kota sekarang. Selamat sampai, Pak. Ya. Dan barakah. Baik. Jadi harus betul-betul nampak. Nah, kalau mereka tak punya 4 saksi, hukumnya apa? Fajlidum thamanina jaldah. Maka mesti dicambuk yang menuduh ini. Kalau 2 orang, berarti kedua-duanya dicambuk. Karena tidak cukup saksinya 4 orang. Thamanina, kalau dua-duanya terlibat menuduh. Ya kalau hanya satu tidak menuduh, tapi dia siap jadi saksi, tidak. Yang menuduh. Thamanina jaldah, 80 kali cambuk. Makanya jangan sembarang ya. Patah pinggang nanti 80 kali cambuk ya. Nah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Tambahan daripada cambuk itu, dia tak boleh jadi saksi lagi selama-lamanya. Karena terbukti tidak bisa mendatangkan saksi. Tidak bisa mendatangkan saksi. Maka selamanya tak bisa dan tak diterima kesaksiannya. Ini hukuman dari Allah SWT.
wa ulaika humul fasiqun, dan mereka dihukum sebagai orang fasik. Lihat ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang yang berdusta merusak kehormatan manusia yang muslim dan muslimah, di sini muslimah, hukumannya apa? Cambuk. Habis itu tidak diterima kesaksiannya. Ketiga dihukum fasik. Bagaimana dengan orang yang berdusta merusak agama? Jelas? Makanya merusak agama dengan dusta, yang jadi halal, yang halal jadi tidak halal, yang haram jadi halal, atau mengharamkan yang halal, atau memasukkan keyakinan yang tidak masuk dengan sengaja ke dalam keyakinan Islam, maka ini juga majruh. Ya, karena dia kalau berdusta ya berdusta, yang tersalah lain. Ini kalau berdusta. Kan tahu yang mana yang dusta, mana yang tersalah. Ya, orang misalnya seorang alim meruatkan berdasarkan hadis ini, hadis palsu, tapi dia tidak tahu itu hadis palsu. Ini kan salah ini. Ini tidak. Dia tahu hadisnya tidak benar, bahkan memalsukan hadis lagi untuk mendukung dosanya. Nah, ini orang seperti ini juga dihukum fasik. Dihukum fasik. Kemudian tidak diterima riwayatnya seperti Imam Az-Zahabi. Kalaulah Allah SWT untuk menjaga kehormatan pribadi, Allah hukum fasik, maka menjaga kehormatan agama lebih tinggi daripada itu. Karena dusta dalam agama merusak agama yang akibatnya rusak banyak umat olehnya. Maka hati-hati, Pak. Ya. Makanya para ulama hadis ketika berbicara tentang bid'ah itu membagi hanya dua. Bid'ah itu ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Yaitu bid'ah yang menyebabkan pelaku dan pendakwahnya kafir, keluar dari Islam. Yang kedua adalah menyebabkan dia fasik. Jadi menyebabkan dia fasik. Yang membuat bid'ah itu mukaffir, menjadikan dia keluar dari Islam. Kalau bid'ahnya menyebabkan kekufuran. Apa contohnya? Apa contohnya yang menyebabkan orang kafir? Apa yang jadi contohnya? Bid'ah yang menyebabkan orang menyembah berhala. Kan asalnya bid'ah itu. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Nabi sebelumnya. Lalu orang itu mengada-ngada dalam agamanya. Sehingga menyebabkan dia disembah. Akhirnya ini namanya bid'ah mukaffirah. Dan kiaskan segala sesuatu yang menyebabkan beralihnya ibadah dari Allah kepada selain Allah, atau beralihnya ibadah kepada Allah kepada berbagi dengan Allah, ini bid'ahnya mukaffirah. Bisa menyebabkan orang kafir. Misalnya orang yang bid'ahnya sampai mengakui Allah menyatu dalam dirinya. Ini kadang lucu nih. Di aras tidak muat katanya, tapi dalam hatinya muat gitu. Kan ada itu bagian keyakinannya. Dalam tubuhnya muat, tapi di aras tidak muat katanya. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Yang kedua adalah mufassiqah, menyebutkan dia fasik. Apa sebab? Karena dia memasukkan sesuatu dalam agama, berarti berbicara atas nama Allah dan Rasul tanpa bukti, tanpa dalil. Nah, ini menyebutkan dia fasik. Sehingga menimbulkan aliran baru dalam Islam. Tentu jangan membayangkan misalnya yang sesuatu yang masih ikhtilafiyah antara ulama, para fuqaha. Misalnya apakah jahar niat atau tidak dijaharkan. Bukan ini yang dimaksud ya. Bukan ini yang ini kan tidak bentuk aliran dia. Yang maksud ada bid'ah yang membuat aliran baru dalam Islam. Maka Ibnu Hajar mendefinisikannya i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi SAW. Meyakini sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW berkaitan dengan keyakinan. Jelas lah. Ini nanti jangan nampak orang zikir bersama nih, dia fasik semua jangan. Ya.
Ya, walaupun mengadakan itu tidak dianjurkan. Tapi meyakini sesuatu yang tak ada di zaman Nabi, itu cukup membuat orang fasik. Dan tentu saja bab ini pembahasannya sangat panjang. Kita tidak ingin masuk ke situ sekarang, karena tidak masuk pembahasan ini. Lalu Imam Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang menuduh wanita-wanita melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan zina, lalu tak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dicambuk 80 kali. Yang kedua, tak boleh diterima jadi saksi. Yang ketiga, jadi orang fasik. Orang fasik. Fasik itu adalah pelaku dosa besar. Atau ngotot melakukan dosa kecil. Tidak pernah taubat daripadanya. Atau tidak pernah mau meninggalkannya, menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, fal muhsanatu hahuna, yang dimaksud dengan al-muhsanat dalam firman-Nya walladzina yarmunal muhsanat, wanita-wanita yang suci itu, yang dimaksud di sini adalah al-bawalighu al-harair, yaitu wanita-wanita yang sudah baligh dan wanita yang merdeka. Jadi bukan dahaya basahaya dan bukan dari orang-orang yang belum balik. Wa hadza yadullu ala anna al-ihsana, ini menunjukkan bahwa al-ihsan ismun jami'un li ma'ani mukhtalifah. Ini adalah suatu nama yang mengandung berbagai makna. Ini mengandung berbagai makna. Karena makna asal daripada ihsan itu adalah yang sudah bersuami. Tetapi di sini ayat ini sepakat para ulama bukan khusus wanita yang bersuami. Artinya wanita yang tak bersuami tapi sudah balik dan merdeka dituduh berzina, hukumnya sama. Jelas penuduhnya dihukum dengan hukuman yang sama. Ini menandakan bahwa yang dimaksud bukan yang sudah bersuami. Dalam bab sebelum ini kan Imam Syafi'i menjelaskan ihsan itu punya makna yang banyak. Beliau tafsir pertama ini jelas, yaitu yang sudah bersuami. Yang kedua juga di antara maknanya adalah yang merdeka. Yang ketiga di antara maknanya adalah yang sudah balik berakal. Jadi bukan hanya dengan makna yang sudah bersuami, seperti yang sudah beliau jelaskan dalam bab sebelum ini. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Ini menunjukkan, kata Imam Syafi'i, bahwa kalimat al-ihsan, yaitu makna aslinya kan hasanah, yahsinu, membentengi. Membentengi. Makanya orang yang sudah bersuami terbentengi oleh suaminya. Orang yang muslimah terbentengi oleh Islamnya. Orang yang merdeka terbentengi oleh predikat merdekanya. Karena hamba dengan merdeka hukumnya tidak akan sama. Kemudian apa lagi? Yang bersuami terbentengi oleh suaminya. Yang dewasa terbentengi oleh kedewasaannya. Kanak-kanak lebih mudah dirayu daripada yang sudah berpikiran, yang sudah paham. Makanya anak-anak dirayu dengan gula-gula, mau dia kadang. Dirayu dengan, ada yang rayu gula-gula? Ada? Macam tak tahu aja, banyak berita, Masya Allah. Antum tak pernah dengar berita? Tak anti baca dunia dan berita. Banyak kasus, kalau anak-anak itu mudah diselewengkan. Ya, khususnya golongan-golongan pedofilia itu selalu berhasil dengan itu. Ya, orang nak culik anak kan juga dengan dirayu kadang, ya dipanggil, dapat gula-gula. Masa anak gadis mau dirayu dengan gula-gula juga? Berarti masih anak-anak tuh. Kalau masih mau dirayu dengan gula-gula atau sepiring bakso, ya kalau masih berarti masih kanak-kanak. Ya, kalau yang sudah dewasa itu dirayu dengan rumah tipe 200 mungkin lah. Ya. Kalau yang ada yang rayu dengan surga, mungkin itu yang kuat iman. Tapi tidak mungkin lah surga dapat dengan perbuatan kotor, tidak mungkin. Akhirnya di sini maksudnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-muhsanat di sini maksudnya ada al-bawaligh yang balik dan al-harair yang merdeka. Artinya makna ihsan dalam kitabullah
bukan hanya khusus dengan yang sudah menikah. Ma'asyur kiram. Wa qala, kemudian Allah berfirman, wallazina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istri-istrinya. Kalau tadi umum ya, sekarang khusus. Kalau tadi siapapun menuduh siapapun. Sekarang suami menuduh istrinya. Beda kan? Nah, yang tadi umum sekarang khusus. Dan keduanya nas dalam masalah. Keduanya nas dalam masalah. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum, pada orang-orang yang menuduh para istrinya berzina padahal mereka tidak memiliki saksi. Tidak memiliki saksi-saksi. Illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Ya pada umumnya orang juga masalah ini kan sulit dibuktikan, ikhwan, kaum muslimin muslimat. Kalau sulit dibuktikan untuk ini perbuatan zina itu sulit untuk disaksikan. Karena pada umumnya terkunci. Ya kan? Pada umumnya terkunci. Kalau ribut-ribut di luar selesai usah. Dah usai. Jelas ya? Nah, makanya ada bab lain namanya iqrar, yaitu pengakuan. Dan pengakuan itu lebih kuat dari saksi. Dia kuat daripada kesaksian. Tapi ini masalahnya dia tidak ngaku. Iya memang dia masuk ke kamar, cuman kami tidak ngapa-ngapa. Kan itu tidak ngapa-ngapa katanya. Nah, membuktikan ngapa-ngapanya gimana? Hah? Harus nampak. Dan tidak mungkin pula antum pasang CCTV di kamar, tidak mungkin. Ada yang pasang CCTV cepat dibongkar tuh bahaya. Nanti lupa mematikannya. Kan bahaya kan? Ada yang pasang CCTV? CCTV tidak ada orang pasang CCTV di kamar, bahaya. Apalagi kamar mandi, Pak. Nah, itu tidak nyibuk namanya tuh, Pak. Kalau sudah pasang CCTV di kamar. Tidak. Orang tidak akan pasang CCTV kecuali tempat-tempat yang bersifat umum. Kalau privasi kan tidak mungkin dipasang orang. Nah, jelas ya, kecuali sudah direncanakan. Nah, itu lain hal. Ya sudah merupakan kebiasaan, lalu sudah terdeteksi, terendus, lalu dipasangkan ini. Walaupun para ulama dalam masalah ini juga masih belum sepakat untuk menjadikan itu sebagai saksi atau barang bukti. Apa sebab? Karena dengan ilmu teknologi hari ini pun orang masih bisa untuk mengapa namanya itu, Pak? Ngeditnya pandai rupanya, Pak. Hah? Udah pandai? Ngedit itu pandai? Saya enggak pandai lah. Nah, bisa diapakan istilahnya diedit lah kata Pak Edi. Saya enggak paham istilahnya. Edit namanya apa. Ya, jadi orang memang memerlukan pakar juga. Dan pakar itu juga tidak sama juga pendapatnya. Ala kulihan, kita sedang berbicara tentang kesaksian. Dia tak punya saksi sama sekali. Ini sebenarnya Allahu a'lam cara Allah untuk menjaga kehormatan kita. Dan itu dibuktikan ketika Nabi SAW datang kepadanya, Ma'iz al-Ghamidi. Ya Rasulullah. Bahasanya kan orang kampung itu kan biasanya bahasanya vulgar kan. Rasulullah saya, ya, bahasanya itu ngaku langsung itu dengan bahasa, tidak pakai bahasa kiasan gitu. Tidak pakai bahasa kiasan. Bahasanya langsung, saya berbuat itu. Nabi berpaling ke kanan atau ke kiri. Datang lagi dia sebelah kanan. Ya Rasulullah, saya melakukannya. Paling ke kiri. Dia datang lagi ke situ. Lalu Nabi katakan, la'allaka ghamazta. Jangan-jangan kamu hanya sekedar menyentuh. Nah, sekedar meraba. Tidak ya Rasulullah. Ngaku lagi dia. Fa'altu ma'aha mithla ma fa'ala ar-rajul ma'amra'ati. Saya melakukan sesuatu dengan dia seperti suami melakukan pada istrinya. Lalu Nabi tanya lagi ke yang lain. Abihi junun. Ini orang gila apa bukan? Atau orang sehat ini? Iya. Karena asalnya ini kan disembunyikan. Lalu ada orang yang ngaku pula di depan ramai gitu. Kan ada sahabat juga di situ. Ini orang sehat apa tidak? Waras pun enggak? Akhirnya enggak.
Dia memang jujur hendak membersihkan diri. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini pengakuan yang, tapi kan ini jarang ini. Nabi sebenarnya berpaling itu supaya dia tidak mengaku lagi. Ya. Artinya kalau dia pergi setelah itu, Nabi tidak akan cari. Jelas ya? Makanya masalah-masalah seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, jangan dilibatkan orang di dalamnya. Ya, tidak perlu melaporkan diri. Kalau memang terlakukan oleh seseorang, cukup dia bertobat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab aib ini, kalau dari sisi aibnya lebih daripada, sebenarnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam kalimat Mutafarriqat, bahwa aib ini tidak bisa hilang. Cap itu susah hilangnya. Kalau orang kafir masuk Islam, tidak pernah orang ngungkit-ngungkit kekafirannya lagi. Padahal kafir kan lebih besar dosanya daripada perbuatan ini. Tapi aibnya tadi, orang syirik masuk jadi muwahhid, tidak diungkit-ungkit lagi kesyirikannya. Orang pencuri misalnya juga jarang lagi diungkit masa-masa lalunya mencuri. Tapi kalau masalah ini, yang satu ini, kaum muslimin dan muslimat, itu tidak pernah hilang. Walaupun sudah dicambuk 80 kali. Walaupun dia sudah bertaubat taubatan nasuha. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala tidak suka ini dipamerkan, tidak suka untuk dibuka-bukakan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala syaratkan 4 orang saksi. Dan itu sulit. Itu sulit supaya menjaga kehormatan seseorang. Maka beruntunglah, bukan beruntung ya, orang yang berdosa lalu ditutupi dan Allah tutupi, dan dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Intinya, nah sekarang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan yang tidak sehat itu. Tapi tak punya saksi kecuali mereka sendiri. Dia sendiri yang menyaksikan. Mungkin dia menyaksikan. Taib, atau dia curiga saja. Ada kemungkinan dia betul menyaksikan atau curiga saja. Nanti kalau dia betul-betul menyaksikan, berarti dia benar. Suami istrinya yang udah bohong. Tapi kalau dia hanya mengira, ada kemungkinan dia benar, ada kemungkinan istrinya benar. Maka kemungkinan seini, itu kan namanya dalam istilah fikihnya syubhat. Nah, syubhat seperti ini membuat hukum itu tidak dilaksanakan. Artinya harusnya kan dia, kalau dia sudah bersuami, kan kalau terbukti berzina dengan pengakuan atau 4 orang saksi, kan hukumannya rajam sampai mati. Tapi kalau seandainya tidak ada saksi, lalu dia bersumpah, ya seperti yang akan dijelaskan, maka dia bebas. Walaupun indikasi ada. Nah, indikasi tidak cukup. Karena Allah SWT tidak berpedomankan pada indikasi. Mohon maaf ya, misalnya ada ceceran bekas ininya, ya tapi ini indikasi. Ya dalam fikih ini tidak, sebagian besar ulama tidak menganggap itu sebagai saksi, karena Allah syaratkan saksi. Walaupun indikasi yang jelas. Nabi sendiri sudah melihat indikasi itu, tapi beliau tidak membuat hukum baru. Ini tandanya bahwa Nabi SAW tidak mengada-ngada dalam agama. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i panjang lebar dalam kitabnya Al-Um. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Naam. Maka fasyahadatu ahadim arba'u syahadatin billah. Maka seorang itu bersaksi 4 saksian dia sama dengan 4 kesaksian, yaitu dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, innahu laminas shadiqin. Suaminya bersumpah 4 kali dengan nama Allah, ya, bahwa dia benar dalam menuduh itu. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kazibin. Dan bahwa yang kelima,
Dia bersumpah lagi dan ditambah dengan laknat Allah kepadanya kalau dia berbohong. Kalau dia berbohong. Ini kan tidak mungkin orang bersumpah kecuali karena memang yakin dengan apa yang disampaikan. Kalau enggak dia berdosa. Karena sumpah itu dosa besar. Bohong dalam sumpah itu dosa besar. Iya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Apalagi berkaitan dengan kehormatan pihak lain. Nah, ini menambah lebih besarnya. Nah, lalu laknat Allah atasnya jika dia berbohong. Wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin. Kesaksian atau sumpah perempuan ini 4 kali menghalangi hukum had baginya. Yaitu 4 kali dia bersumpah. Apa isinya? Innahu laminal kadzibin. Dia bersumpah bahwa suaminya itu bohong. Ya, bersumpah bahwa suaminya itu bohong. Karena dia sumpah 4 kali dia benar. Maka ditolak dengan 4 kali dia bohong. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Bahwa yang kelima dia bersumpah atas nama Allah, kalau suaminya benar, Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini waqfah disebutkan oleh ulama tafsir. Kalau suaminya bilang tadi, kalau dia bohong, dia terlaknat. Kalau di sini istrinya, kalau bohong dia kena murka. Laknat kan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau murka ini, ya murka. Orang dijauhkan rahmat Allah, belum tentu dimurkai seperti orang yang bersalah ini. Ma'asyarul kiram, kenapa? Suaminya kalau bohong kan masih diragukan. Dia tidak tahu dia. Tetapi kalau istrinya bohong, dia sendiri pelakunya. Dia sendiri pelaku. Kalau pelaku pasti tahu dia benar atau tidaknya. Kalau suami kan hanya mengira. Yang jelas dilihatnya laki-laki sekamar dengan yang perempuan. Dalam keadaan sudah tidak berpakaian misalnya. Indikasinya. Dan dia lihat dia di atasnya misalnya. Kan perkiraannya seperti itu. Tetapi kalau sang istri langsung melakukan. Makanya hukumnya lebih berat. Yaitu murka Allah kepadanya kalau dia seandainya berbohong. Ma'asyiral kiram atau kalau suaminya benar. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Falamma farraqa Allah baina hukmi az-zawji wal qadhi fi siwa, fahadda al-qadhifa siwahu illa an ya'tiya bi arba'ati syuhada ala ma qala wa akhraja az-zawja bil li'ani min al-hadd. Dalla dhalika alla anna qadhafatal muhsanat alladzina uridu bil jald qadhafatul hara'ilil balagh ghairil azwaj atau ghairul azwaj." Ketika Allah membedakan antara hukum suami yang menuduh atau al-qadhib dan qadhib penuduh selain suami. Jadi hukumnya dibedakan oleh Allah. Jelas? Kalau yang menuduh selain suami, dia kalau tak bisa datang saksi dihukum. Hukumnya jelas tadi. Nas. Apa tadi? Cambuk 80. Kemudian tidak terima kesaksian setelah itu. Kemudian dihukum orang fasik. Nah. Yang kedua, sedangkan suami tidak. Suami tidak bisa mendatangkan saksi. Dia bisa bebas dari hukum ini. Suami bisa bebas dengan hukum ini. Apa? Yaitu bersumpah. 4 kali bahwasanya dia benar. Dan yang kelima, dia bersumpah atas nama Allah, kalau dia bohong, dia kena laknat. Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Bebas dari hukum. Hukum dunia ya. Hukum akhirat itu lain lagi nanti. Ini hukum dunia ini. Bebas dari cambuk, bebas dari tolak kesaksiannya, bebas daripada dihukum fasik. Nah,
Ketika Allah membedakan antara keduanya, fahaddal qadhifa siwahu, lalu Allah menetapkan hukum had bagi orang yang menuduh selain suami, illa ayyatiya bi'arba'ati syuhada ala maqal, kecuali dia mampu mendatangkan 4 orang saksi yang mengatakan seperti yang dia katakan. Wa akhraja zawja bil li'ani minal had, dan Allah keluarkan, selamatkan suami yang menuduh dengan li'an, dengan namanya li'an tadi, itu masing-masing bersumpah, itu namanya al-li'an atau mula'anah. Dalla dzalika, ini menunjukkan ala anna qazafatal muhsanat, bahwa orang-orang yang menuduh al-muhsanat, perempuan-perempuan yang muhsan, allazina uridu bil jaldi, bahwa yang dimaksud dengan hukum jald atau jilid atau cambuk, qazafatul hara'il al-bawaligh ghairil azwaj, yaitu orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan merdeka yang sudah balik selain suami. Jadi penuduh selain suami ini yang kena hukum di ayat pertama tadi. Sedangkan suami dikeluarkan dengan ayat yang kedua tadi. Wa fi hadzal dalil, di dalam dalil ini, ala wa fi hadza ad-dalil, dalam masalah ini, ad-dalilu ala ma wasaftu, menjadi dalil atas apa yang aku sudah jelaskan, min annal qur'ana arabiyyun, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu berbahasa Arab, yakunu minhu zahiruhu amman, di mana dalam bahasa Arab itu ada yang zahirnya bersifat umum, zahirnya bersifat umum, wa huwa yuradu bil khas, padahal yang dimaksud adalah khusus. Kan tadi bahasanya umum kan, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan muhsan, berzina, lalu tak mendatangkan saksi, kan umum nih. Tapi ternyata yang maksud adalah khusus, yaitu mereka yang bukan suami. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang hukum sifat zahirnya umum, kemudian yang maksud adalah khusus. La anna wahidatan minal ayataini nasakhatil ukhra. Bukanlah ayat yang kedua menasakh ayat yang pertama, atau sebaliknya. Jadi tidak mesti nasakh. Kan seolah-olah kan bertentangan tuh. Mana yang dipakai? Ternyata tidak bertentangan. Maka tidak perlu ada nasakh. Walakin kullu wahidatin minhuma ala ma hakamallahu bihi. Akan tetapi masing-masing dari kedua ayat itu seperti yang Allah hukumkan. Fayufarraqu bainahuma haitsu farraqallah, sehingga dibedakan antara kedua kasusnya sebagaimana Allah telah membedakannya. Wa yujma'ani haitsu jama'allah, dan dikumpulkan di mana Allah mengumpulkan pula kedua hukum tersebut. Fa idzal ta'ana az-zawju kharaja minal had, apabila suami mau melakukan li'an, yaitu bersumpah tadi, bahwa sesungguhnya 4 kali dia bersumpah dia benar, dan yang kelima kena laknat kalau dia dusta. Kama yakhrujul ajnabiyyuna bis-suhud, sebagaimana lepas pula orang-orang yang bukan suami dari hukum dengan mendatangkan saksi. Dengan mendatangkan saksi. Wa idza lam yalta'in wa zaujatuhu hurratun balighah, apabila suami tak mau melakukan li'an, karena kan ada suami kadang-kadang buat modus untuk melepaskan diri dari istrinya, sehingga dia tuduh istrinya berzina. Mana tahu dulu dia jadi tumbal kan? Nggak tahu tumbal? Nggak tahu. Itu perlu jelaskan juga. Ya, banyak kasus dalam pernikahan ini. Di antaranya ada anak orang kaya, perempuan, berpacaran dengan anak orang kaya lain, laki-laki. Berkaulan bebas, yang namanya orang kaya kan bebas kemana-mana. Akhirnya hamil. Dia tidak ngaku. Yang menghamili tidak ngaku. Akhirnya yang kaya ini paksa anak buahnya untuk nikah dengan
Paham ya? Paham enggak? Mau? Enggak kan? Nah, kita mana mau kita. Tapi karena dia anak buah, kadang-kadang dia ya susah cari pekerjaan, mau aja dijadikan tumbal. Mana tahu nanti jadi menantu orang kaya, jadi manajer, jadi punya perusahaan pribadi nanti. Akhirnya nanti setelah mandiri dan punya banyak ATM di Mandiri, udah paham juga apa nampaknya. Udah banyak duitnya, dia akan buang anak orang ini. Sebab dia sendiri tumbal kan. Misalnya ini, kalau dia buat alibi, dia buat modus bahwa istrinya kan ada alasan tuh pengkhianatan. Memang istrinya awalnya udah berkhianat juga memang misalnya. Yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat, misalnya atau contoh-contoh lain sih kita tidak tahu atau udah istrinya udah lama, udah tua misalnya, atau macam-macam lah para perangi manusia ini. Perangi manusia ini banyak, ya kan? Atau awalnya dulu kaya, habis itu bangkrut kan, dan sebagainya. Atau awalnya istrinya mungkin bagus, sekarang udah, nah, akhirnya dia nak melepaskan itu. Atau ternyata istrinya dulu rupanya ketika masih pacaran, ya suka bayarin dia. Setelah pacaran, ngabisin dia. Pandai cari duit. Di mana simpan suami, habis sama dia. Tahu dia. Mana tahu? Pokoknya ada aja alasan kalau orang nak menyalahgunakan sesuatu, lalu dibuat alibi. Bahwa sesungguhnya istrinya berselingkuh. Ingin nak melepaskan diri. Maka orang seperti ini harus maka harus kalau tidak mau bersumpah, harus dihad. Supaya tidak sembarangan dia. Dan orang yang masih ada iman dalam dirinya tidak berani bersumpah dia. Jelas tuh? Nah, bila dia mau bersumpah, ternyata bohong, dia siap azab, dia siap dapat laknat. Nah, istrinya, kalau dia juga berani untuk bersumpah, lepas pula dari tuduhan. Ini maksudnya supaya. Jadi, makanya, فَإِذَا الْتَعَنَ الزَّوْجُ خَرَجَ مِنَ الْحَدِّ. Bila suami mau melakukan li'an, bersumpah tadi, maka akan selamat dari hukuman dunia. Kita bicara tentang hukuman Allah di dunia ini. Nah, siapa yang dihukum, mudah-mudahan kafarah baginya, penebus dosa. Kama yakhrujul ajnabi bisu kama yakhrujul ajnabi bisuhud wa idza lam yalta'in, sebagaimana keluarnya orang yang bukan suami dengan mendatangkan saksi, wa idza lam yalta'in, apabila suami tak mau disumpah, tak mau li'an, wa zaujatu hurratun balighah, sedangkan istrinya adalah hurrah, perempuan merdeka, balighah, dan sudah balik, huddah, maka diterapkan hukum baginya cambuk berapa tadi? 80. Habis itu tidak boleh lagi jadi saksi dan dihukum orang fasik. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa fil ajlani wa zawjatihi unzilat ayatul li'an. Dan pada al-ajlani, seorang laki-laki dari Bani Ajlan, namanya Uwaimir al-Ajlani. Wa zawjatihi, dan istrinya diturunkan ayat li'an. Wala anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Lalu Nabi menerapkan hukum li'an pada keduanya. Al-Ajlani, Uwaimir al-Ajlani, dan istrinya. Di sini tidak disebutkan siapa namanya. Fahakal li'ana bainahuma Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi. Maka cerita tentang mula'anah ini dihikayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, sahabat Nabi SAW, riwayatkan. Wa hakahu Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Abbas, Imamul Mufassirin radhiyallahu anhu an Abi. Wa haka Ibnu Umar, dan Ibnu Umar juga menghikayatkan hudura li'anin inda Nabi, pernah menghadiri li'an, yaitu prosesi mula'anah di zaman Nabi, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud. Nah, fama haka minhum wahidun kaifa lafzun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi amrihima bil li'an. Tapi tidak seorang pun dari mereka, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi
Abdullah bin Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in yang menceritakan bagaimana lafaz yang digunakan Nabi dalam prosesi li'an tadi. Baik li'an antara Uwaimir al-Ajlani dan istrinya atau yang umum dikatakan oleh oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Waqad hakau ma'an ahkaman li Rasulillah laysat nassan bil Quran. Tapi mereka menghikayatkan bersama cerita li'an tadi beberapa hukum yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Rasulullah SAW laysat nassan bil Quran. Tidak ada nasnya langsung dari Al-Quranul Karim. Minha tafriquhu bainal mutala'inaini. Yang di antara yang diterapkan oleh Nabi SAW tak ada dalil khususnya secara teks dalam Al-Quran adalah Nabi memisahkan antara suami dan istri yang melakukan mula'anah tadi. Dah kalau sudah sebegitu bersumpah pula depan hakim kan dia berzina, saya benar dia dan sebagainya. Ini tidak ada lagi nyaman itu. Makanya dipisah. Yang kedua sudah masuk ya orang lain di antara mereka. Ya kan akan yang tertuduh kan jelas nanti si anu tertuduh. Makanya akan rusak rumah tangga maka tidak bisa diselamatkan lagi. Wa nafyuhul walad. Hukum yang kedua yang diterapkan Nabi tak ada dalam ayat yaitu wa nafyuhul walad, yaitu anak tidak dinisbatkan ke ayahnya. Anak tidak dilibatkan atau dinisbatkan kepada akhirnya apabila nanti dari hubungan itu lahir anak, maka anak tidak dinisbatkan kepada yang tadi suami yang asli tadi. Dia dinisbatkan suami yang asli. Kecuali di saat dia melakukan itu, dia sudah hamil tua, itu lain hal kan? Sudah jelas ayahnya tadi itu. Ini dari hasil hubungan itu. Dari hasil hubungan dia belum hamil, tiba-tiba tertangkap seperti itu oleh suaminya, lalu terjadi mula anak. Maka anak ini tidak dinisbatkan kepada ayahnya tadi suaminya yang asli itu. Fajaat bihi ala afwan wa qawluhu in ja'at bihi hakadha fahuwa lilladhi yattahimu fajaat bihi ala sifah. Dan perkataan Nabi SAW, bila datang wanita ini, maksudnya bila wanita ini melahirkan seperti dia, ya, seperti siapa? Yang tertuduh, bahwa lilladzi yattahimu. Maka anak itu sebenarnya milik orang yang tertuduh tadi atau orang yang dituduhnya tadi. Faja'at bihi 'ala sifah. Ternyata lahir anak itu seperti laki-laki yang dituduh. Wa qala inna amrahu labayyinun. Lalu Nabi mengatakan ini sebenarnya sudah jelas. Karena jelas loh. Ya, biasanya ayah mirip ibu atau mirip anak maksud saya yang salah ya. Saya bilang apa tadi? Ayah nama. Anak mirip ayah atau ibu. Ternyata mirip dengan laki-laki yang dituduh. Berarti tidak jelas ini. Jelas kan? Nah, tetapi Nabi mengatakan laula ma hakallah. Kalau bukan karena Allah yang menghikayatkan dalam Al-Quran. Suatu hukum. Di naskah lain disebutnya laula ma hakamallah. Maknanya lebih kurang sama, tapi yang dalam ini, yang dalam kitab Asy-Syafi'i rahimahullah, ini bil munasabah juga, ikhwani fillah, sebagian orang bila melihat yang seperti ini, yaitu kalimat hakamallah, kemudian kalimat hakallah. Kalau dilakukan oleh orang yang dia tidak bersetuju dengannya, lalu dianggap merubah-rubah kitab ulama. Merubah-rubah kitab ulama. Memalsukan kitab ulama. Seperti yang dituduhkan hari ini oleh orang-orang yang rata-rata tidak ahli dalam ilmu ini. Ya. Karena kalimat haka wa hakama berubah. Di naskah asli, haka. Kemudian beberapa naskah lain, hakama.
Kan berubah artinya. Satu menghikayatkan, satu menghukum, menetapkan hukum. Kan berbeda tuh. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang tidak berpengalaman akan menuduh. Apalagi kalau dia al-Asy'ari dengan kebencian. Berarti Wahabi memalsukan kitab para ulama. Sebenarnya bukan pemalsuan. Alhamdulillah saya punya pengalaman mentahqiq, tidak terlalu lama lah. Hanya 10 tahun. Iya, karena tesis saya dan disertasi dua-duanya tahqiq. Seperti yang saya ceritakan 2 pekan yang lalu, teman saya orang Yaman, ketika dia nanya, apa judul tesis Anda katanya? Saya bilang, tahqiq. Oh, tahqiq 2 pekan selesai katanya. Saya tidak jawab, saya paham dia tidak tahu. Dia tidak tahu, tidak pengalaman. Walaupun sudah juga calon doktor juga. Tapi tidak pernah punya pengalaman dalam masalah itu. Saya tidak jawab. Untuk apa dijawab? Karena bingung untuk menjelaskan nanti. Orang tidak punya dasar sama sekali, bingung menjelaskannya. Sampai dia datang ke rumah, tanpa saya undang juga. Dia nak bertandang ke rumah antum, oh silakan. Masuk ke rumah, saya bilang ini kesempatan. Ini kesempatan untuk menjelaskannya. Dia kan sudah salin itu di komputer. Dari manuskrip asli, dan manuskripnya tunggal pula. Luar biasa payahnya. Ya, karena tidak ada pembanding, pengkomparasinya tidak ada pembandingannya. At-Tuyuriyat lis-Silafi, ya, sampai hari ini juga tidak ditemukan pembandingnya. Kalau ada nanti kasih tahu saya. Nah, insyaallah. Jadi saya suruh beliau, saya pura-pura minta tolong nih. Padahal saya sudah muqabalah 3 kali dengan yang lain. Ya sudah, artinya sudah saya muqabalah sendiri, ada 2 kali dengan yang kawan-kawan sudah 3, berarti 5 kali muqabalah. Ditambah dengan musyrif 6 kali. 6. Jadi lama prosesnya, Pak. Ya, kalau ada masih salah juga nanti jangan tuduh saya memasukkan ya. Saya berarti betul-betul murni salah, tersalah. Allah saja maafkan, masa antum tak maafkan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, saya suruh dia pegang yang manuskrip aslinya. Di sini ada contoh manuskrip masalahnya. Dia tentu tahu pula enaknya mentahqiq kan. Mana ya? Ah ini ya. Mau Pak saya dicoba baca? Nah. Iya. Ini jelas ini Pak, kalau ini jelas ini. Ada yang kadang kharmnya atau kharqnya tidak ini. Ini tulisannya bagus ini, ya begini. Alhamdulillah. Tapi coba baca. Ini yang dia pegang, saya kasih yang setengah apalah, yang lumayan ada apanya, yang tak jelas. Tolong dibacakan, anak nyimak di komputer. Kan enak nyimak di komputer karena sudah tulisan gitu kan. Baru dia baca. OA aja. Dua lembar tidak selesai 15 menit. Nah, gimana kita teruskan? Susah rupanya akhi. Saya nih komputer katanya. Nah, antum yang dimaksudnya. Biar antum tahu rasa sebilang. Nah, kira-kira menurut antum kalau ini 243 lembar ini kira-kira bisa selesaikan 2 minggu. Oh, enggak, ternyata susah gitu. Alhamdulillah, antum udah ngaku. Dia bilang hanya 2 pekan selesai. Karena dia bayangkan menyalin kitab. Kan menyalin tuh. Nah, kalau kita salin, ya. Nah, siapa yang punya pengalaman dia tahu bahwasanya berapa banyak kesalahan tulis. Kadang-kadang warak yang nulis. Atau santri tulabul ilmi yang nulis. Dari apa? Saya pernah kalau di musim ujian dulu di Madinah itu, saya terkenal suka bikin mulakhas untuk kawan-kawan. Jadi kalau 2 pekan melang ujian itu udah banyak yang ini nih. Yang yang nuntutnya mana mulakhasnya. Apa yang saya lakukan? Saya ambil 3 catatan. Saya pilih orang-orang yang pertama jarang absen. Yang kedua tulisannya cukup bagus. Yang ketiga orang yang cerdas, bagus gitu, juara gitu di kelas. Ditambah naskah saya sendiri. Nah, di antara naskah yang 4 itu saja banyak furukatnya itu, banyak perbedaannya. Kadang-kadang dari nafi jadi isbat kadang. Itulah kerja saya membedakan kalau membandingkan antara naskah ini. Kadang harus merujuk ke referensi asli. Nah, yang seperti ini bukan sengaja untuk memalsukan kitab. Ini jelas Pak. Jadi, kalau mau saya ajarkan nanti. Tapi siap 10 tahun belajar tahqiq nanti.
Ini saya kasih tugas. Mana tahu nanti jadi kitab kita berdua kan. Nah, tahqiq Dasman dengan Pak. Nama lengkap. Dr. Andus Jupriyadi. Masya Allah. Mau? Ah, masih ada maksud itu. Nah, masih banyak. Jadi yang seperti ini bukan memasukkan kawan. Makanya gunakanlah bahasa yang istilahnya munsif kepada para ulama. Saya dengan mentahkik itu banyak saya temukan. Subhanallah yang mentahkiknya 2 orang. Kalau saya sendiri, ya, maksudnya 2 orang di bagian itu. Dan orangnya ada di tempat yang naskah aslinya ada di situ, di Damaskus, di Dimashq, di Al-Maktabatul Zahiriyah. Tapi subhanallah bertabur kesalahan. Nah, kalau saya pakai bahasa yang tadi, mereka memasukkan kitab ulama. Bukan, mereka salah baca. Salah? Tahu salah bacaan dari mana? Mereka tidak merujuk. Tidak ada takliqatnya. Takliqat hanya membedakan sedikit tentang masalah lugawiyah saja. Tidak merujuk ke referensi-referensi. Ya saya walaupun sering tuduh juga kurang referensi. Untuk menulis itu tidak kurang dari 2000 kitab yang saya telaah. 2000 cukup banyak itu Pak. Hah? Tapi saya tidak hafal Pak. Saya bukan hafiz tidak. Ya, tapi saya mentelaah tidak kurang dari 2000 kitab. Tapi yang masuk dalam catatan daftar pustaka hanya sekitar 700 lebih. Selebihnya tidak ada ditemukan di situ yang dicari. Dia dibuka dari awal sampai akhir kan. Cuman tidak seperti Bapak menghafal tidak. Saya buka cepat gitu. Ada ya baca cepat tahu ini jar namanya. Kayak gini. Nah gitu. Itu maksud saya, jangan salah paham pula. Seperti kita belajar Arisalah ini setiap hari Jumat ya, setengah halaman. Bukan itu maksud saya. Tapi namanya qiraatun jardiyah. Itu jar kitab, tidak kurang dari 2000 kitab dibuka. Nah. Tapi kadang-kadang pas lagi malas, cukup dengan daftar isi. Kok daftar isi aja. Itu lagi malas. Tapi ketika tidak ketemu daftar isi, kita harus cari juga. Terpaksa dibuka dari awal sampai akhir. Khususnya kitab-kitab yang 1 jilid, 2 jilid. Tapi kalau sudah 80 jilid, itu bahaya tuh. Ya 80 jilid, bahaya tuh. Tapi kalau yang 2 jilid, 3 jilid, insya Allah sampai selesai. Allah musta'an. Masyaallah kiram. Ini bukan pemalsuan. Jelas? Ini Bapak udah kuliah 2 semester nih Pak. Nah, bukan pemalsuan tapi adalah kesalahan. Bisa dahir dari warraqin dulu, orang-orang yang menulis dulu, atau dari yang mentahqiq sendiri. Subhanallah. Oleh sebab itu makanya jangan buruk laku biar tidak buruk sangka. Ini kadang-kadang lahir dari orang yang suka juga memalsukan sehingga menuduh orang lain memalsukan. Makanya idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila seorang buruk lakunya, buruk pula sangkanya. Maka baik-baikkan laku, jangan mengada-ngada dalam agama sehingga nanti kita juga tidak buruk sangka pada orang lain. Ini maksud saya, siapapun yang baca kitab lalu berbeda satu naskah ini dengan naskah yang lain, sebelum menuduh, tahqiq dulu. Ya, tahqiq dulu. Kalaupun nanti ternyata sengaja, yang terbaik adalah sampaikan kepada yang bersangkutan dulu. Kalau dia ngeyel juga, baru kita keluarkan bahwa sesungguhnya dia sengaja berdusta. Karena menuduh orang berdusta itu tidak mudah kaum muslimin dan muslimat. Menuduh orang berdusta tidak mudah. Kecuali memang tidak ada lagi alasan untuk mengatakan dia tidak dusta. Ya seperti yang terjadi hari ini kan dibuktikan langsung nampak dia dusta. Kemudian dusta dipamerkan kemana? Mana? Gimana lagi? Hadis palsu, jelas palsu dia pakai juga hujjah. Atau memfitnah ke sana kemari dengan mengatakan ini dan itu dan terbukti dusta. Itu kalau itu gimana cara melindunginya lagi? Jelas tak? Tapi kalau kesalahan ijtihad, kesalahan memahami, itu biasa terjadi. Jangan ke orang sekelas kita. Mohon maaf, jangan seorang seperti kita. Para a'immah, para imam-imam saja tetap juga ada kesalahannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Laula ma hakallah wa haka Ibnu Abbas anna Nabiy afwan. Laula ma hakallah. Ini perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya urusan orang ini sebenarnya perkaranya sudah jelas. Ketika dilihat anaknya mirip dengan yang sudah jelas. Tapi apakah Nabi
mendirikan had, ya, bahwa istri ini dirajam, tidak. Sebab Allah tidak memerintahkan itu. Nas. Ini maksud Imam Syafi'i mengatakan ma al-fara'id allati anzalallahu nassa. Anzala Allahu nassa. Gara-gara tak boleh lagi berijtihad. Nah, Nabi sendiri tak berijtihad dengan qarina, dengan indikasi. Karena indikasi tak bisa dijadikan bukti. Indikasi tak cukup jadi bukti. Walaupun indikasinya kan jelas tuh. Tapi dia tak ngaku, kemudian dia bersumpah, maka Nabi jalankan hukum yang Allah tetapkan. Jelas ya? Oleh sebab itu cukup di sinilah dulu nak ya. Wa hakam Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'inda al-khamisah. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang dikatakan oleh Abbas berkata ketika sumpah yang kelima, kifuhu fa innaha mujibah. Hentikan itu sumpahnya. Karena apa? Karena sumpah ini mujibah, artinya mewajibkan masuk neraka. Karena terbukti. Ya. Karena ada indikasi. Tapi Nabi alaihissalam, ya, artinya suruh dia untuk tidak melanjutkan sumpah tadi. Coba kalau dilanjutkan, karena nanti bisa terlaknat atau bisa dapat murka. Allahumma musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fa innaha mujibah artinya mewajibkan masuk neraka. Karena sumpah dusta itu dosa besar, apalagi berkaitan dengan kehormatan masing-masing dari muslim dan muslimah. Ma'asyarul kiram, kayaknya waktu tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan. Kasihan saya. Bukan kasihan kita bersama. InsyaAllah besok kita sambung lagi ya. Coba ini. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.